kehidupan dunia ini mempunyai pengaruh yang cukup strategis terhadap kehidupan akhirat. Urip ning dunia iki nggih kados ngeten iki awake kudu mikir kehidupan dunia ini karena dalam dunia ini banyak persoalan-persoalan, banyak cobaan-cobaan yang mesti itu terjadi. Bukan enten yang urip tentunya sih berarti coba. Karena hidup itu ya include dengan cobaan. Ya awal diri kawan yang menghadapi cobaan, ujian lebih baik dari hidup. Karena urip itu ya pasti selalu dibarengi dengan ujian, selalu dibarengi dengan cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya beliau itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minad dunya tamna'u khairul akhirah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, kata Rasulullah, berlindung minat dunia, dari kehidupan dunia. Minat dunia itu selalu terkait dengan persoalan-persoalan harta benda, persoalan jabatan, dan persoalan-persoalan yang lain yang mengandung beberapa aspek kehidupan. Tapi biasanya persoalan yang sangat dominan itu persoalan harta. Di samping anak juga menjadi persoalan, jabatan juga menjadi persoalan. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari persoalan-persoalan harta, anak, dan jabatan. Tanah khairul akhirah, yang bisa menghalangi kebaikan akhirat. Karena banyak orang sebenarnya dia mungkin sadar tapi tidak terlalu yakin, atau mungkin tidak sadar bahwa kehidupan akhirat ini khairul abqa, sehingga orientasinya hanya kehidupan dunia untuk menumpuk kekayaan, untuk memperoleh jabatan yang tinggi dan strategis. Islam juga menganjurkan supaya awake dhewe iki dadi wong sing kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minin ad-dhaif. Wong mukmin ini lebih disenangi menjadi mukmin sing kuat sembarang. Ya kuat fisik, ya kuat pikiran, ya kuat hatinya, ya kuat bondone, ya kuat jabatan. Itu lebih baik daripada orang muslim yang lemah sebenarnya. Itu disenangi. Tapi kadang-kadang orang menjadi ingin kuat dalam persoalan kekayaan dan jabatan itu tanpa mempertimbangkan syariat, tanpa mempertimbangkan norma-norma yang digariskan oleh Allah, sehingga itulah yang menghalangi terhadap kebaikan akhirat. Dan ini sudah menjadi fenomena yang sifatnya itu sudah metastatik atau menggejala. Wong oleh dunia kadang-kadang bisa ngerti haram dan ngerti halal. Ya pokoknya subhan. Cilune juga. Sehingga punya prinsip dosa betul. Cek nyari sehalal berepot atau boleh sehalal. Nyari sehalal berepot atau boleh sehalal. Jadi boleh sehalal boleh serepot atau boleh sehalal. Karena betul dia biasa dari Allah. Dari Allah itu ya dari apa jadi ada semacam penilaian yang jelek terhadap orang.
Virgin ya Virgin Metro jadi kasar. Betul itu baik sebaya mengikuti ibadah. Tapi baik nolong kasar. Yang bergaya itu betul orang betul itu. Setelah Madura sepertinya sudah menyanyi rumah. Memang kerja kerasnya dapat dia ya. Jadi sisi positifnya kerja kerasnya subhanallah. Ya artinya banyak orang yang sebenarnya punya raneng seperti yang saya katakan tadi. Artinya orang itu mencari jabatan, mencari harta itu bisa menghalangi terhadap kehidupan akhir. Oleh dan pimpinan oleh, tapi caramu menjadi pimpinan. Makanya orang NU itu mempunyai prinsip lek dikongkon menolak tapi ojo jauh. Lah saat ini bukan jauh, malah berupaya menjadi pejabat dan dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara yang itu jelas-jelas melanggar masih salah bukan pejabat hati-hati. Akhirnya salah ya. Kalau rakyat itu sudah milih orang yang tidak mengeluarkan harta, sekalipun berbeda agama, tragisnya kadang-kadang dipilih mergo kepingin oleh ini sudah menjadi fenomena. Tragisnya adalah mereka yang sudah menjabat akan membuat ketentuan undang-undang sesuai dengan kepentingan. Jangan saat itu undang-undang rawan menjadi oleh sesuai dengan kepentingan. Ya bisa kita lihat sekarang tanpa harus ditutupi. Dan ini akan tamam khairal akhirah. Artinya silahkan saja kalian semua melakukan semacam itu, tapi tanggung jawab di akhirat menjadi tanggung jawab dewi. Jadi jangan bangga kalau kita menjadi bicara. Abu Bakar itu dijadikan khalifah, kalimat yang muncul bukan alhamdulillah, tapi innalillahi. Kaya raya, tapi mergonya tidak miskin. Harta bendanya itu ya memang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau sekarang sebaliknya, pejabat yang semula miskin menjadi ini. Jadi NU itu memang jangan kamu meminta jabatan, tapi ketika kamu diminta untuk menjabat jangan menolak. Karena kalau diminta itu mesti sudah memenuhi kualifikasi, baik itu kapasitasnya, kemampuannya, ataupun yang lain. Tapi kalau meminta dan berusaha untuk merebut jabatan, biasanya kapasitas itu betul mumpuni. Dan kemudian bangga dengan jabatannya, ya enggak apa-apa. Silakan bangga, tapi tanggung jawabnya di akhirat. Itu subhanallah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Langsane itu tidak itu sih. Tapi kalau Surabaya, milih aku ya saya, milih aku ya saya. Iya gajinya. Surabaya kita kira kedua. Ini sudah tidak sesuai kalian doa Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika minad dunya
min hayatin tamna'u khairal mana. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari kehidupan yang ini menghalangi terhadap kematian yang baik. Tapi kematian husnul khotimah. Karena kehidupannya tidak digunakan untuk zikir kepada Allah. Makanya kalau di namanya sadaya ngaji di setel surah Al-Kahfi, dan salah satunya di situ ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Niki lho repot iki. Wasbilan sabar, wasbilan sabar, gayung sabar, ma'al ladzina yad'una rabbahum, beserta orang-orang yad'una rabbahum yang selalu itu namanya yad'una, dia berzikir kepada Allah, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, baik pada waktu pagi maupun pada waktu malam. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, yang mereka berharap atas ridhonya Gusti Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kalian semua memalingkan mata dari mereka. Turiduna hayatan dunia, karena hanya untuk kepentingan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a wa kana amruhu. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti orang yang aghfalna qalbahu. Apa yang aghfalna qalbahu itu? Orang yang hatinya ini lupa terhadap Allah wa kana amruhu. Jadi ini repot. Jajal jenengan lebih senang ke kancang, kok sing seneng mikir, apa seneng sing bicara yang orientasinya hanya untuk kepentingan dunia. Jujur gak jujur? Milih bumi jenengan. Repot saja. Ya, peradaban yang sudah membuat kita ini repot. Makanya kemudian disebut niwakas tapi asbaliha wa qaliha. Kamu akeh banget penggaweane dan akeh banget coba mengikuti ayat 1 saja itu sudah sulit. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu, mengikuti hawa nafsu. Wong ngaji ngeten iki lek gak gelem nglani hawa nafsu di mates kok ngene. Lebih seneng ya alun-alun. Ya kalau pakai macam-macam. Wah, ini jenenge taman pecut yang royo si semok-semok. Mones-mones. Glowing-glowing. Palasnya gede-gede. Nah, si gedelak ini luar biasa. This kew-kew. Sebagai motor yes setat. Tapi di sisi yang lain justru yang seperti ini yang ahli jannah semuanya. Terus saya sulit kita itu datang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Uang itu tidak akan pernah bikin kalau tidak pernah ngaji.
lebih baik kayak dulu TikTok, Instagram, semacam-macam. Ya nggak apa-apa saja, tapi jangan kemudian melupakan terhadap Allah. Isunya dan itu bagian dari cobaan-cobaan kehidupan. Cobaan kehidupan semakin maju peradaban manusia, cobaannya semakin berat. Cobaannya semakin berat. Dulu tidak ada TV, ya warung ini lantai yang memantau yang masjid, anak-anak itu seneng soal langgar bahkan sampai turun langgar. Turun yang masjid, saya lihat kan. Ngaji dan bagus semangat. Cobaannya semakin berat. Ya karena kemajuan teknologi maka menjadikan anak solid dan solidah dalam konteks kehidupan yang sekarang itu lebih berat daripada kehidupan pada tahun 70-an atau 60-an. Lebih repot. Tapi karena dilarang kalau TikTok, bapaknya malah main. Enggak kenal. Ya kemudian kita perlu berpikir wasurati zamaniyah, cepat tinggalnya kehidupan dunia. Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini? Sedino tenaga berpengaruh 1000 tahun ini. Lalu umur 100 tahun berarti 10 sedino tenaga. Makanya disebutnya ya sunatu zawaliyah. Itulah umur 100 tahun. Lalu umur 100 tahun 120. Lalu umur 55 tahun ya sepertiga ini. Ya 7,5%-nya. Jadi ya Allah, cari ini itu yang dunia cuma hampir umumnya. Makanya Sayyidina Umar itu mengatakan hidup di dunia ini seperti Abiyus Sabil itu nyebrang jalan. Nyebrang jalan itu lebar-lebar jalan. Itu yang mesti cepat. Artinya hanya memerlukan waktu ya maksimal 10 menit. Lalu jalan yang jalan bidari paling jauh setengah menit kan. Dibandingkan dengan kehidupan dan akhirat. Subhanallah. Makanya wa'udhu bika min hayatin tamam khairul urib itu pilihan mati itu pilihan rambutan syakiyun wasa'idun. Artinya husnul khotimah besyukul kalau tengah-tengah husnul khotimah tengah-tengah husnul khotimah la husnul khotimah ya bencur la husnul khotimah ya cino pilihan. Maka dengan Rasulullah wa'udhu bika min hayatin tamna'u khairal mamatul alipan janda sedemiki uri beda ingin selamat mati dalam kondisi selamat khairal. Yang terakhir doa Rasulullah itu wa'udhu bika min amalin yamna'u khairal amal. Min amalin pakai hamzah yang namun khairal amal pakai ain. Amal itu amal itu amal amal-amal itu yang membuat amal menjadi sulit. Kenapa yang amal itu? Ya amal itu keinginan yang bersifat utopis. Bukan cita-cita. Kalau cita-cita itu masih bisa diperoleh. Tapi kalau cita-citanya di awam-awam, itu di sesuatu yang tidak mungkin bisa tercapai. Salah ya ini ketika awal ini ketika untuk berbicara ketika karena masa dulu tidak ada taman kanan itu.
DKI sekarang kata anak-anak. Tentang anak-anak. Ya selain diajari hal-hal yang bersifat utopis, taman bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias. Aku ingin terbang kapan orang bisa sampai nih di ini utopis, itu angan yang mustahil bisa dipenuhi. Dan ini kemudian menciptakan karakter angan-angan ini buruk. Angan-angan ini gak usah terlalu boleh kalian semua punya keinginan, tapi jangan terjebak pada utopis. Kalau keinginan itu sesuatu yang bisa dicapai, tapi hal yang bersifat tamannya atau utopis itu hanya angan-angan yang selama hidup tidak akan pernah bisa dicapai. Jadi angan-angan ini sesuaikan dengan kemampuan yang baik. Jenengan angan-angan kepingin jadi profesor, tapi rata S1, S2, S, ya masih S3 atau S10 sulit untuk bisa profesor. Itu angan-angan. Angan-angan kepingin sugih miliaran triliunan nyambut gawe kok. Ya, lah itu hitungan miliaran, itu hitungan triliunan, tapi mereka beli 1 juta yang tahu. Itu bukan beda. Jangan dinaikkan beda, orang-orang beda sudah menang menjana. Tapi duit kondom ini, duit tonggo ini tidak usah maunya angan-angan semacam itu. Angan-angan semacam itu tentu yang mau khairul amal yang bisa menghalangi terhadap kebaikan amal. Orang yang punya angan-angan tidak akan pernah merefleksikan amal yang soleh. Aku itu habis tuai tak sempat ngaji, gregep sodaqah, beli, lebaran dibiasakan dari nol. Dia lagi, apa semakin tua, tenaga ini kalau kerosot, bisa kuat silo, mulai zaman non silo mulai sampai isu ya kuat, yurak dingin, biasanya kisah jam kalau seduh, terus kerang sembarangan, terus asam Allah. Mikir loh, kalau seorang bisa bayar oleh ini lo bilang tahu 100 tahun kalau dibandingkan dengan kehidupan wonten akhirat itu 10 dino dan akhirat, karena sedino wonten akhirat itu sami dengan 1000 tahun. Jangan wonten suratul kahfi yang kemudian dia tertidur itu berapa tahun? Berapa ratus tahun? Cuma ada beliau digambarkan hanya sekian hari, bukan sampai sehari ya. Ini tuh agak menjadi pelajaran dan bahwa ini. Dan ini rawafil akhirati, kehidupan akhirat, warmaiha wa damamiha. Nikmatin dunia, sak nikmatin dunia. Niku boten enten apa-apa nek kabeh nikmate akeh. Wa fatihatin katsira la waqtu wala manwa wa furushim marwa. Niku akhirat. Jenengan kerentek kepingin alpat langsung teko. Rasa tuku. Kepingin bojo sing paling ayu kerentek teko. Mumpun esuk
Jangan percaya bahwa ini Al-Quran ini. Kalau ini macam-macam langsung Allah makan karena saya sering katakan di mataran jenengan bahwa Allah ini menjadikan rahmat itu 100 macam, 100%. 100% diturunkan ke dunia. Dan itu dikebuli mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Bukan hanya orang, tapi tumbuh-tumbuhan juga dapat roh, binatang juga dapat rahmat. Cuma rahmat binatang dan rahmat tumbuh-tumbuhan itu terbatas. Sing jenenge manuk gawe susu mulai zaman akhir sampai zaman ya tetap kayak ngono susu. Ya wis kayak ngono susu enggak pernah berkembang. Dijual. Tambah api kok. Tapi kalau menungso biyen ora gede saiki ora. Biyen kalau tingkat saiki tingkat 10 tingkat 100 macam-macam. Karena manusia dia pikiran dan itu rahmat Gusti Allah yang diturunkan ke dunia yang satu. Dan secara kosong itu tidak akhirat. Itu pun hanya pilihan artinya ya hanya dari sekian mungkin triliun orang barangkali hanya 1/10 kalau ada dan jumlahnya sangat buruk. So, innallaha ja'ala rahmatan mi'ata juz wa anzala bil ardi juz'an wahidan fa amsaka indahu tis'an wa tis'in wa min dalikal juz'i tataraham al-khalqu hatta tarfa'al haq khusyata liwaliyah. Ini jelas ini. Artinya Gusti Allah itu dadekno rahmat itu jumlah 100 sing sangat terus sono itu ditahan oleh Allah sing siji beda dari dunia dengan rahmat yang siji itu tata tarohanul khalq. Para makhluk itu saling mengadakan kasih sayang hatta tarfa'ul farsu hafiroha khosyatan waliyah. Wujud rahmat yang binatang ini boleh lahir ini sikil dunia si diangkat siji wedini de anak ini jangan inalino ada fikti duyana terus sama sing lucu kira-kira babone itu belok itu anak itu kayak apa yang sangat tragis saiki wong sing bayi malah bayinya di Qul qala ta'ala kadzalika yubayyinu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Banyak ayat-ayat Allah yang sebenarnya justru bisa menjadikan objek bagi kita untuk berpikir. Karena Allah sudah menjelaskan, yubayyin itu menjelaskan, mengklarifikasi kepada kita semua beberapa ayat agar kami bisa berpikir bukan hanya di dunia tapi juga berpikir untuk kepentingan akhirat. Saat ini pada milih. Kau tak usah ngaji, tak kayak duit 100.000. Kau ngaji itu jam 3:30 sampai 3:30 atau setengah itu sampai setengah sampai setengah. Kalau tak usah ngaji, tak kayak duit 100.000. Mengikuti, jujur banget. Milih 100 dia lagi karena hanya mikirnya instan. 100.000 kalau dibandingkan dengan sesaat tak tinggal ta'alum ini ngapunten malaikat itu melindungi lagi dan istighfar memintakan ampun kepada Allah. Malaikat memintakan ampun kira-kira ditolak untuk kepentingan akhirat. Bahkan
iwa sing ono lautan yang berjuta-juta bahkan mungkin bermiliar-miliar atau mungkin bertriliun-triliun juga memintakan ampun kepada Allah. Ampunan yang dimintakan oleh malaikat dan ampunan yang dimintakan oleh ikan yang ada di lautan kalau dibandingkan kayak beli 100.000 dan artinya apa lagi? Artinya tapi sing senengan sing 100 lumayan itu bakso dipahami. Pokoknya sudah beli atau beli 100.000. Ya Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu, hanya ingin mencari ridhonya Gusti Allah. Wa qala ta'ala bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi balik mereka itu pada milik kehidupan dunia, padahal sementara kehidupan akhirat itu lebih bagus wa abqa lan lebih langgeng. Tapi kenapa kok orang itu senang memilih kehidupan dunia, lupa terhadap kehidupan akhirat? Makanya yang temannya awal ini Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi aja belum lakon kehidupan dunia baik itu ya lakon usaha ya sakuati. Dengan usaha itu ya mun sewu rezeki niku wis ana napa takaran ning nyungsang jembali oleh takaran sakmu wis sakmu. Tapi usaha wajib. Usaha wajib. Persoalan hasil napa terus Gusti Allah. Ojo kemudian menjadi kaum jabariyah dalam keamanan sing penting kumpul. Ya kumpul kamu enggak ada aman. Boleh sesuai tombol ini sudah kotor. Yang bertikai oke jalur siapa tidak sih jalur. Tapi ada kayak oke nanti minum. Ditambah ya insyaallah. Badan saya aku. Wa qala ta'ala wa ma hadhihi